Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Biro SDM Polda Aceh bersama saya Norma Yunita. Salam presisi. Sobat Polri dimanapun Anda berada, kerasnya hidup buat kita tumbuh semakin kuat. Ibarat besi, semakin sering ditempah maka akan semakin kuat. Nah Sobat Polri, kalimat tadi menggambarkan sosok narasumber kita pada hari ini, di mana bagaimana kisah perjuangan mereka untuk akhirnya berhasil menjadi anggota Polri. Nah, masih bersama para bintara remaja. Kalau di episode sebelumnya mereka yang berprestasi yang kita tanyakan kiat-kiatnya. Nah, untuk episode kali ini tidak kalah spesial. Jadi kita akan menggali informasi dari mereka yang mudah-mudahan menginspirasi bagi seluruh Sobat Polri semuanya. Nah, langsung saja kita tanya-tanya nih ke dua narasumber kita tentang perkenalan diri tentunya. Oke, untuk yang pertama kami kenalkan Bribda Aldo Hasbalah. Assalamualaikum Aldo. Waalaikumsalam. Oke, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua di sini ada Bribda Hafiz Bagus Mulia Matondang. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Aldo dan Hafiz sudah hadir di sini yang bincang-bincang dengan kita di podcast Biro SDM Polda Aceh tentunya. Nah, baik, tanpa berlama-lama kita langsung menggali informasi ini dari mereka. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam, kita tanyakan detail dulu nih tentang Aldo dan juga Hafiz. Nah, kalau Hafiz dan Aldo, anak keberapa sih dari berapa bersaudara? Aldo dulu. Anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Hafiz? Ya, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Kalau Hafiz, Aldo tinggalnya di mana, Dok? Di Lingke. Di Lingke. Asalnya? Asal dari Aceh Tamiang. Oh, Aceh Tamiang. Kalau Hafiz? Saya tinggalnya di Pasir Betung. Di Pasir Betung berarti di Banda Aceh ya? Banda Di Aceh. Banda Aceh. Oke, baik. Banda Aceh apa Aceh Besar ya? Aceh Besar. Aceh Besar ya. Berdekatan sih Sobat Polri. Nah, oke, baik. Aldo dan Hafiz, sekarang kalian sudah menjadi anggota kepolisian yang baru lulus di gelombang 1 tahun ajaran 2022. Saya ingin tahu apa sih motivasi kalian mendaftar dan menjadi anggota kepolisian. Dari Hafiz dulu nih, coba. Motivasi saya ingin membanggakan kedua orang tua, terutama abang sekarang, karena orang tua pun sudah tidak ada. Oke, orang tua sudah meninggal dunia, maksudnya ayah. Ayah dan ibu. Oh, ayah dan ibu juga. Jadi motivasinya ingin membanggakan ya. Keluarga. Keluarga. Kalau Aldo, apa dong motivasinya jadi anggota polisi? Ingin membanggakan kedua orang tua dan menaikkan derajat kedua orang tua. Menaikkan derajat kedua orang tua dan keluarga juga ya, Aldo ya. Kalian udah berapa kali seleksi sih untuk Bintara ini? Kalau Hafiz? Saya baru 1 kali tes. Wah, baru sekali tes langsung lulus nih. Langsung lulus. Wah, hebat. Berarti Hafiz setelah lulus kelas 3 SMA langsung daftar, langsung lulus? Tidak, Bu. Saya sempat berjualan, berdagang. Oh, artinya tahun terakhir atau memang masih ada kesempatan tahun depan? Ini tahun terakhir saya tes. Oh, jadi untuk Hafiz dia ini tahun terakhir tes, tapi memang sebelumnya belum pernah seleksi ya? Belum pernah. Iya, berarti tahun depan memang nggak ada kesempatan lagi gitu ya untuk Sudah jadi di Bintara. sosial. Iya. Kalau Aldo? Sama Bu, tahun terakhir juga. Tahun terakhir juga dan sama-sama sekali Sama-sama ikut. sekali juga. Wah, berarti memang rezekinya kalian nih ya menjadi anggota polisi. Nah, kalau orang tua nih kita coba ke agak lebih mengenal lebih dekat dari kalian. Kalau Aldo orang tuanya kerja di mana, Dok? Di Aceh Tamiang Bu. Tamiang, kerja petani. Petani. Oh, petani. Kalau Hafiz? Orang tua saya kan sudah almarhum. Oke, dua-duanya. iya. Tahun berapa Hafiz meninggal? Tahun ibu 2019, ayah 2020. Oh iya, jadi Hafiz sekarang ini yatim piatu ya. Yatim Oke. Pada saat itu orang tua kerja di mana Hafiz waktu masih hidup? Waktu masih itu orang tua kerja bangunan. Bangunan. Ya, Kalau ibu? Ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga. Oke. Nah, jadi artinya Aldo orang tua seorang petani dan Hafiz yang saat ini tidak ada lagi kedua orang tua, tapi alhamdulillah mereka mampu dan berhasil lulus menjadi anggota kepolisian ya.
Nah ini mungkin pingin kita gali juga nih, dengan kondisi kalian seperti itu yang mungkin tidak seberuntung Sobat Polri lainnya dan mungkin rekan-rekan kalian yang lainnya. Kalian dengan kondisi misalnya Hafiz lah, katakanlah Hafiz, orang tua tidak ada lagi. Nah itu gimana waktu proses seleksi, Fiz? Siapa yang bisa mensupport Hafiz? Karena kan orang tua nggak ada lagi nih ya gitu. Pada saat proses seleksi itu gimana yang support Hafiz? Alhamdulillah abang-abang saya support saya semua, mendukung dengan sepenuh hati mereka. Mereka pun sering mendanai saya untuk mengikuti seleksi. Oh gitu, mendanai apa nih maksudnya? Mendanai seperti kan kita pergi setidaknya butuh uang jajan, transportasi, ya makan siang, ya, makan siang. Oh, berarti ada keluarga ya. Keluarga. Nah, kalian kan tadi udah kalian sampaikan bahwa sebelum menjadi anggota polisi kan kalian lulus SMA ada beberapa tahun nih waktu. Siap. Kalian tidak seleksi dulu. Itu kalian ngapain aja, kuliah atau gimana? Aldo dulu dong. Kerja? Aldo kerja di mana? Kerja bangunan sebelumnya. Oh, Aldo sempat kerja bangunan. Siap. Sebelum seleksi? Siap. Wah, luar biasa nih anak muda kita. Berapa lama dong kerja bangunan? Selesai lulus sekolah langsung kerja serabutan apa yang ada, yang apa penting yang ada juga yang penting menghasilkan uang menghasilkan ya. uang. Oke, Aldo bisa apa aja tuh kerja bangunan do? Ngapain aja tuh? bisa semua sih Bu. Contohnya? Ngaduk semen, Aduk semen. ngangkat barang tuh kan. Terus setelah kerja-kerja serabutan itu kemudian baru Aldo ngikut seleksi gitu ya. Aldo tinggalkan dulu pekerjaan itu, ikut seleksi. Nah, itu Aldo dengar-dengar nih, apa iya? Sebenarnya Aldo nggak lulus nih awalnya, gitu ya? Gimana ceritanya Do? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Polri. Sebelumnya sudah tes kan, tetapi tidak lulus. Terus tuh Karena ranking ya? Ranking nggak cukup. Yang diambil berapa Do pada saat Aldo? 502 Sobat Polri. Kemudian Aldo di ranking 503. Wah, memang di batas banget ya. Nah, terus gimana ceritanya? Setelah tidak lulus tuh saya kembali lagi ke kampung, kerja bangunan lagi 1 bulan kan. Setelah itu baru daftar kerja di Indomaret. Oh, sempat di soalnya Indomaret Aldo kerja. Jadi karena memang nggak lulus, akhirnya Aldo dari bangunan ada yang lebih inilah ya, menjanjikan mungkin ke pelanggan pelayan ataupun kasir Indomaret ya, gitu ya. Nah, terus gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba Aldo ikut sebagai peserta didik siswa nih, gimana ceritanya kok bisa jadi lulus nih? Kemarin tuh ditelepon sama bagian penerimaan Polri kan, suruh dari SDM dari ya. SDM. Langsung suruh datang ke Polda. Kenapa Do? Kok bisa jadinya Aldo naik, itu apa latar belakangnya? Menggantikan rekan yang sakit. Oh, jadi ada peserta didik yang sebenarnya dia lulus, Casis ini lulus, tapi karena ada pemeriksaan sekali lagi dia sakit ya. Jadi memang tidak memenuhi syarat sehingga Aldo yang di bawah rankingnya langsung naik ke atas Sobat Polri. Itu berarti Aldo sedang bekerja di Indomaret pada saat itu. Itu gimana perasaannya Do? Nggak percaya Bu. Nggak percaya ya? Apa iya gitu? Terus gimana? Nggak percaya terus apa yang Aldo lakukan nih? Tanya sama kakak sepupu. Habis itu rupanya memang betul. Memang betul. Terus Aldo persiapan langsung nih? Persiapan langsung. Akhirnya itulah namanya rezeki nggak kemana ya. Jadi Aldo sudah bekerja, ternyata lulus anggota Polri. Nah kalau Hafiz tadi kan seperti itu juga. Akhirnya di timing terakhir batas lulus dari usia, mendaftar dan lulus. Apa saja yang Hafiz lakukan sebelum ikut seleksi? Awal habis tamat sekolah, Hafiz sempat membuka usaha jualan burger sama roti bakar. Oh ya? Jualan sendiri. Setelah itu agak lama lah, 6 bulanan Hafiz sempat jualan burger. Wah, di situ hebat. lama kelamaan tapi pelanggannya kurang. Terus? Sempat lah di situ saya berhenti dari jualan tuh karena pemasukan nggak begitu banyak. Iya, terus setelah itu ada rekan kawan juga kan, kawan main nawarin
ada kerjaan nih sama aku gitu kan. Kerjaan apa? Jualan burger kata. Burger juga. Di sini gitu kan. Terus itu habis terima lah tawaran kan. Rupanya cocok, sempat jualan di situ selama 2 tahun juga. Terus itu aku sempat kepikiran, ini kalau jualan di sini terus masa depan kayak mana, dengan umur bertambah terus. Habis cobalah nih tes kepolisian. Alhamdulillah lewat. Tapi ibu jadi penasaran nih, saya jadi penasaran. Kenapa kalian nggak daftar dari sebelum-sebelumnya? Kenapa di last minute? Apakah memang awalnya nggak bercita-cita ataupun ada kendala apa? Kalian nggak daftar dari lulus SMA langsung daftar polisi itu kenapa? Mungkin Afis dulu. Yang pertama saya karena faktor ekonomi juga Bu ya. Sempat takut kan karena nanti dibilang adalah kabar-kabar kayak itu bahwa Polri kalau tes sogok ini sogok itu gitu. memerlukan duit yang banyak gitu. Jadinya kalian takut gitu minder untuk mendaftar karena merasa nggak punya uang gitu. Nah terus akhirnya gimana yang kalian rasakan? Akhirnya harus memberanikan diri nih untuk tes yang terakhir kalinya kan. Sempat nih saya nih nggak mau kecewa nih. Pokoknya umur saya terakhir, Bismillah saya bisa gitu kan. Dan alhamdulillah saya tembus di anggota Polri. Apakah perlu mengeluarkan uang? Uang selebihnya nggak ada, cuman biaya kita transportasi, makan, sama palingan administrasi. Iya, artinya terbantahkan yang kalian khawatirkan tadi ya kan. Memang selama kalian punya kemampuan, semuanya pasti bisa lulus. Gitu kan. Nah, jadi tidak ada untuk harus ada mengeluarkan biaya di luar keperluan kalian sendiri. Kalau Aldo, kenapa Do? Kok bisa di last terakhir nih? Di last minute terakhir daftarnya? Itu karena perekonomian orang tua juga kurang mampu. Kurang mampu untuk kan masuk Polri itu biayanya kadang besar. Biaya dengar berita itu kan kalau yang kayak Hafiz tadi juga, biaya masuk Polri kan besar untuk sogok ini, sogok itu. Katanya gitu. Padahal hasilnya walaupun kalian sudah berpikir seperti itu, hasilnya ya kalian rasakan sendiri, kalian belajar sendiri. Oh ya, ngomong-ngomong belajar nih, gimana nih kalau Aldo kan pada saat itu masih bangunan ya? Itu cara belajar persiapan untuk seleksinya gimana, Do? Belajar di rumah sendiri, Bu. Lihat-lihat Google, buka-buka. Kan kerja, terus belajar di rumah. Kerja malam, Bu, belajar. Belajarnya malam. Kalau fisik udah ngaduk semen udah terbiasa ya, sudah kuat. Nah, itu dia. Jadi di balik usaha keras kan ada hal positif di dalamnya. Kalau Hafiz belajarnya kapan, Hafiz? Kan jualan nih. Itu persiapannya gimana, Hafiz? Jualannya kan Hafiz sore sampai malam tuh. Jadi pagi sampai siang tuh nggak ada kegiatan. Jadi Hafiz sering sharing Google, sempat juga les kan beberapa barang sebulan kemarin Hafiz sempat les. Untuk jasmani Hafiz sering lari dari rumah kemana kayak itu, putar-putar. Kadang-kadang dari kenyataan ya. Kadang-kadang sering juga pergi ke lapangan gitu kan, lari. Mandiri ya, secara mandiri ya. Luar biasa loh anak muda kita ini. Jadi dengan segala keterbatasan mereka mampu akhirnya mencapai dengan cita-citanya ya. Cita-cita yang udah lama, cuman nggak berani maju karena ada yang hoax tadi ya. Alhamdulillah. Nah, kalau saya boleh bertanya, siapa sih yang bisa mensupport kalian sampai kalian bisa berhasil seperti ini? Dari perjuangan kalian, tentunya kalian sendiri, tapi pasti ada orang luar yang memang membuat kalian bisa berhasil. Aldo, dari siapa saja, Do? Untuk yang support terutama orang tua udah pasti sudah pasti. Terus keluarga, saudara, kerabat, mereka support. Kalau dari SPN ada nggak yang membuat kalian tuh semakin terlatih dan akhirnya harus kalian ucapkan terima kasih kepada mereka? Ada. Siapa tuh? Untuk pengasuh saya Ibda Taufik Indrawan dan para pengasuh ya. Pengasuh. Terus siapa lagi yang berjasa? Brigadir Reza. Namanya langsung disebutkan loh. Halo Brigadir Reza. Jadi Aldo sangat terkesan ya. Jadi mereka termasuk gading-gading yang membentuk kalian. Kalau Hafiz sama nggak, Hafiz? Saya yang mendukung saya dari awal itu abang yang pertama. Dia support, dia semua bantu saya. Apapun yang saya mau dia diusahakan semua bisa. Kamu jangan mikirin duit, kamu jangan mikirin apa.
kamu jalan aja terus katanya. Ya udah, saya pun semangat juga ke situ kan. Adik saya support, keluarga saya, keluarga dari ayah, keluarga dari ibu support semua. Dan terima kasih kepada pengasuh-pengasuh saya yang telah mengajarkan saya. Tanpa mereka kalian seperti ini ya kan, mereka juga sangat-sangat berjasa untuk kalian semuanya. Nah, kalau boleh nih kita bercerita sedikit tentang untuk kalian di pendidikan. Pengen tahu juga nih suka duka kalian gimana nih. Nah, Hafiz dulu deh, Hafiz. Sukanya Hafiz selama pendidikan apa sih, Hafiz, yang bisa di-share ke kita? Sukanya tuh kita di sana ramai kawan, bisa saling berkomunikasi, bersharing, berbagi-bagi tentang pengalaman. Apa ya? Pokoknya kita bisa mengenal dari seluruh daerah Aceh tuh kawan-kawan. Jadi nambah banyak kawan ya. Kalau di baraknya sendiri tuh kalian tuh sering-sering gabung-gabung juga dengan teman-teman gitu. Kami kami tuh punya berapa kompi, 4. Jadi kompi kami dipisah tuh, kompi A, kompi B, kompi C dan D. Kompi C dan D itu di atas. Habis termasuk kompi C kemarin kan. Beruntung lah di atas ya. Kompi A dan D di bawah. Di bawah. Itu sukanya kok di atas apa, Fis? Sukanya di atas tuh kita tuh lebih bebas. Bebas ngapain? Pandangan luas gitu kan. Jadi pandangan luas ya. Tapi kalau dukanya tuh? Dukanya tuh kita sering terlambat kalau balik dipanggil. Oh, ternyata Sobat Polri. Jadi baraknya itu ada di atas, ada di bawah. Sukanya mereka bisa melihat pemandangan. Jadi kok stres atau jenuh-jenuh bisa lihat gitu kan pemandangannya, jadi lebih refresh ya. Tapi dukanya karena jauh dari terlambat itu tadi ya, karena pusatnya kan di bawah ya. Seru juga. Nah, kalau Aldo dong gimana dong? Lebih tenang aja di atas dia, Bu. Nggak terlalu diganggu sama pengasuh kan. Kalau pengasuh kan sering ngecek yang bawah, di atas kan. Tapi kalian naik ke atas malas lagi. Iya, jadi tapi kalian ya tetap sesuai dengan aturan pastinya ya. Lebih tenang, maksudnya jangan-jangan kalau di bawah harus lebih dicek itu tadi ya. Diganggu sama pengasuh kan. Namanya juga pendidikan ya kan, siswa ya. Tapi itulah ada plus minus ya. Jadi ada plus minusnya. Saat kelulusan nih, saya penasaran dengan Hafiz yang memang tidak ada lagi orang tua ya, Hafiz ya, dengan segala keterbatasan. Hafiz gimana melihat ketika teman-teman lainnya dihadiri orang tua gitu? Kok Hafiz sendiri gimana, Hafiz, pada saat itu perasaannya? Perasaan saya, Bu, sedih ya terutama ya. Sedih pas ngelihat rekan-rekan, kawan-kawan kita berkumpul sama orang tuanya, bisa berfoto sama orang tuanya. Sedangkan Hafiz dijemput cuman sama abang, sama adik-adik kan. Teringat, kalau ada orang tua enak kali ya, bisa dia pasti bangga kalau melihat anaknya nih sukses gitu. Tapi alhamdulillah bersyukur juga karena masih punya abang, masih punya adik, masih punya keluarga yang selalu support Hafiz. Hafiz pada saat itu sempat menitikkan air mata nggak melihat keberhasilan? Kalau di jalan tuh enggak ya, tapi kalau di rumah sempat nangis ya. Iyalah, saya ikut bisa merasakannya. Karena saat kita susah juga orang tua hadir ada pada saat itu, tapi ketika Hafiz berhasil. Ya kan, orang tua belum bisa di situ bersama Hafiz. Tapi tentu di sana orang tua melihat keberhasilan Hafiz pasti bahagia mereka ya. Itu pun berkat doa mereka juga walaupun mereka sudah tidak ada lagi. Nah, kalau Aldo sendiri orang tua kemari juga saat itu waktu kelulusan? Langsung pulang ke Aceh Tamiang. Oh, langsung jadi enggak di sini ya, Aldo langsung di sini. Lagi kan kalau kemari. Itu kendala biaya. Gimana respon keluarga, Do? Senang ya. Nangis juga nggak, Do? Di rumah aku nangis. Namanya sudah ditempah ya, jadi nangisnya di rumah. Gitu. Orang tua pasti juga ini ya, menangis bahagia melihat keberhasilan kalian. Ya, itu sedikit banyak berkat doa dan perjuangan kalian juga ya. Itu. Oke, baik. Hafiz dan Aldo, tentu ada banyak Sobat Polri yang mungkin mengalami nasib seperti kalian, yang mungkin tidak seberuntung anak-anak lain yang dari
keluarga berada ataupun yang memiliki orang tua yang lengkap gitu. Nah, coba nih kalian berikan pesan-pesan kepada mereka agar mereka lebih bersemangat. Nah, gitu dalam ikut seleksi maupun dalam pendidikan. Coba dari Hafiz dulu nih, kita ke kamera. Kepada Sobat Polri, dari pengalaman yang Hafiz jalani sudah terbukti bahwa mengikuti seleksi Polri tidak harus kaya dan miskin. Kita yang penting menyiapkan segala hal dengan matang, dengan sebaik-baiknya kita atur waktu, dan tidak lupa pula kita harus berdoa. Oke, seperti itu. Jadi tidak ada kaya miskin, yang penting usaha dan doa ya, Hafiz ya. Oke, terima kasih Hafiz. Nah, Aldo, silakan Do. Untuk itu harus berusaha terus dan pantang menyerah kan. Berjuang selalu, berdoa, usaha yang keras, pantang menyerah. Oke, dengar-dengar katanya ada ucapan ini ya, selamat dari teman-teman yang di Indomaret ya. Ada ya, nanti bisa disaksikan. Selamat buat teman kami Aldo Akbala. Semoga sukses dan semoga menjadi polisi yang amanah dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Sukses selalu. Ada pernyataan ucapan ya baik dari teman-teman Hafiz juga dan juga teman-teman dari Aldo. Baik Sobat Polri, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Ada satu learning point yang saya tangkap dari apa yang sudah mereka sampaikan, bahwa manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ia pasti akan berhasil nantinya. Terima kasih, tetap sehat, tetap bersemangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.